Kisah akan berfokus pada seorang wanita cantik bernama Yumi Nakamura. Saat ini ia sedang nongki bersama teman-temannya di sebuah kafe yang berada tak jauh dari tempatnya berkuliah. Seperti tongkrongan-tongkrongan pada umumnya, mereka banyak membahas gosip-gosip terkini, termasuk kisah horor yang saat ini sedang diceritakan oleh salah satu dari mereka. トラウマなんじゃん。人間の記憶の中で一番忘れられないのが Tak lama muncul seorang wanita yang mengenakan pakaian serba hitam bernama Yoko, bukan karena salah outfit. Ya, rupanya baru pulang dari pemakaman teman masa kecilnya yang meninggal, sehingga Yoko meminta Yumi mengantarnya ke toilet untuk mengganti pakaian terlebih dahulu. あ、ようこ。どうしたのその格好。 Di toilet, Yumi yang saat itu sedang menunggu Yoko berganti pakaian mendengar suara panggilan telepon dengan nada dering yang cukup menyeramkan dari HP milik Yoko. Namun anehnya, Yoko rupanya tak merasa jika nada dering panggilannya seperti itu, sehingga Yoko langsung melihatnya sendiri dan betapa terkejutnya Yoko saat melihat nomor yang menghubunginya itu adalah nomornya sendiri. Yoko kemudian melihat ada satu pesan suara yang masuk setelah panggilan tersebut tak terangkat, di mana pesan tersebut berisi tanggal dan waktu, serta sebuah suara teriakan yang cukup menyeramkan dari seorang wanita. Setelah Yumi dan Yoko menceritakan panggilan aneh tersebut kepada teman-temannya, salah satu dari mereka menyadari jika suara tersebut adalah suara Yoko sendiri, di mana mereka hanya menganggapnya tak serius dan hanya dianggap sebuah lelucon yang dibuat oleh Yoko. Malam harinya, Yumi baru saja terbangun karena mengalami mimpi buruk di mana ia tiba-tiba mendapat telepon dari Yoko yang baru saja pulang bekerja. Yoko yang sangat sumringah karena memiliki pacar baru pun mengajak Yumi untuk belanja pakaian renang yang akan ia kenakan ketika liburan bersama pacarnya itu ke laut. 何？聞こえない。ユミ？聞こえる？ Setelah lama mengobrol, Yumi teringat dengan pesan suara yang menyebutkan tanggal 18 April jam 11 lebih 4 malam adalah malam ini, sehingga ia mulai merasa tak enak hati sampai terdengar suara Yoko mengucapkan kalimat yang sama persis dengan pesan suara waktu itu, dan inilah yang terjadi. ようこ。 Kematian Yoko membuat semua keluarga, kerabat, dan teman-temannya merasa duka yang sangat mendalam. Selain kematiannya itu dirasa sangat mendadak, semua orang merasa aneh karena kaki dan tangan Yoko semuanya buntung, seperti ada seseorang yang telah melakukan semua ini. Bahkan salah seorang siswi mengatakan jika memang benar Yoko sebelum kematiannya mendapat sebuah panggilan telepon dari nomornya sendiri dan mendapat sebuah pesan misterius, itu adalah sebuah pesan kematian, di mana sebelum Yoko meninggal, seorang temannya juga mengalami hal yang sama, yaitu mendapat panggilan dan mati secara mengenaskan. Namun anehnya, dalam riwayat panggilannya ada nomor Yoko yang telah ia hubungi sesaat setelah kematiannya. リナを殺して、リナの携帯からヨーコ先輩の携帯に。 Siswi tersebut pun melanjutkan jika menurut rumor yang beredar, hal itu bisa terjadi karena ada hantu seorang wanita yang meninggalkan dendam, dan melalui kontak semua orang yang telah dibunuhnya, si hantu memilih salah satu dari kontak tersebut untuk dijadikan korban selanjutnya. Mendengar cerita itu, Yumi dibuat sangat ketakutan sehingga keesokan paginya ia sengaja menemui pacar Yoko bernama Kenji untuk membicarakan semua yang telah didengarnya, termasuk pesan yang Yumi dengar dari HP Yoko yang sama persis dengan apa yang terjadi saat kematiannya. 同じ日の同じ時間に留守電と同じ言葉残して。 Setelah mengetahui fakta tersebut, Kenji kemudian membuka HP dan mendengarkan sebuah pesan yang didapatkannya sesaat setelah kematian Yoko, di mana pesan tersebut mengatakan jika pada tanggal 21 April jam 3.34 sore, Kenji terdengar ketakutan dan berteriak sama persis dengan yang terjadi pada Yoko sebelumnya.
Kenji yang tak percaya dan menganggap Yumi hanya mengarang cerita untuk mempermainkannya langsung bergegas pergi, di mana ketika Yumi melihat jam sudah menunjukkan pukul 3.32 sore, ia lantas mengingatkan Kenji jika waktunya hanya 2 menit lagi. Namun hal itu tak membuat Kenji menghentikan langkahnya sampai ketika temannya memanggil untuk menanyakan terkait acara festival kampus, dan inilah yang terjadi. Yumi yang melihat kejadian itu tepat di depan mata kepalanya sendiri sangat syok, bahkan tak bisa berbuat apa-apa lagi. Sementara Kenji yang terjatuh ke dalam dasar lift terlihat sudah tak bernyawa dan mengeluarkan sebuah permen dari mulutnya. Yang bersamaan dengan itu, HP milik Kenji hidup dan mengetik nomor telepon dengan sendirinya. Polisi yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan investigasi dan memanggil Yumi untuk diinterogasi, di mana Yumi mengatakan semuanya terkait panggilan telepon yang Yoko dan Kenji terima sebelumnya. Namun polisi tentu tak percaya sama sekali dan menganggap keduanya hanya sebuah kecelakaan. Malam harinya Yumi ditemani oleh salah satu temannya bernama Natsumi. Saat ini mereka sedang membicarakan kejadian tak masuk akal yang dialami oleh kedua temannya. Selain itu, mereka juga memikirkan jika memang sebelum kematiannya Kenji mendapat panggilan dari Yoko, berarti tak menutup kemungkinan setelah kematian Kenji ia akan menghubungi salah satu di antara mereka berdua. Donyo, tak lama HP milik Natsumi berdering membuatnya cukup terkejut, di mana Yumi yang melihat Yoko malah mengangkat telepon itu langsung menghentikannya dan mematikan HP mereka berdua. Namun setelah mereka tertidur pulas di tengah malam, tepat ketika Yumi terbangun karena kehausan, HP milik Natsumi tiba-tiba berdering walaupun sudah dimatikan dan baterainya sudah dicabut, sehingga ia langsung memeriksanya dan benar saja ternyata ia menerima satu pesan berisi tanggal 23 April jam 10:23 malam, yang berarti itu adalah lusa. Namun tak hanya itu, Natsumi menerima sebuah foto wajah dirinya yang sangat ketakutan dengan seorang hantu wanita di belakangnya yang terus mendekat. Keesokan paginya seluruh kampus mengetahui jika Natsumi telah menerima panggilan dan pesan yang mereka sebut dengan pesan kematian. Hal itu karena Natsumi memberitahu semua temannya untuk menghapus nomor kontak masing-masing. Bahkan ia pergi ke tempat service center untuk mereset HP-nya agar kembali ke setelan pabrik. 捨ててください。中のデータに関しては全てリセットさせていただきますのでご安心ください。 Setelah semua itu selesai, Natsumi cukup terkejut tatkala melihat rombongan dari media televisi mencarinya dan menanyakan terkait pesan yang ia dapatkan tadi malam. Yumi yang berusaha melindungi Natsumi dari media memintanya untuk segera pergi. Namun ketika produser TV memberikannya sebuah HP dan menyuruh Natsumi untuk memegangnya, tiba-tiba HP yang diberikan si produser kepada Natsumi seketika berdering dan menerima pesan yang sama persis yang telah diterimanya tadi malam. Sontak semua orang yang ada di sana dibuat keheranan, termasuk Natsumi itu sendiri yang langsung dihampiri oleh si produser dan meminta Natsumi ikut dengannya untuk bertemu dengan seorang ahli supranatural. Tak sengaja Yumi melihat seorang pria bernama Yamashita sedang berdiri sambil memandang ke arah Yumi dan telah menyaksikan semua yang telah terjadi, sehingga Yumi yang merasa jika pria tersebut mengetahui sesuatu tentang ini semua pun lantas menghampirinya dan menanyakan apa yang sebenarnya ia ketahui. いつなんだ着信の時刻。明日の10時39分。 Di sana Yamashita menunjukkan HP milik Yoko yang dibawanya dari tempat di mana jasad Yoko ditemukan, di mana dalam HP tersebut ditemukan riwayat panggilan yang dilakukan 1 menit setelah insiden kematian Yoko. Terlebih lagi kaki, tangan, dan badannya ditemukan terpisah, sehingga jika menganggap panggilan tersebut dilakukan oleh Yoko, tentu itu sangat mustahil untuk dilakukan. じゃあ誰がかけたんですか。
Perlu diketahui jika Yamashita ini adalah seorang detektif yang sudah lama menyelidiki kasus teror panggilan ini. Ia berusaha memecahkan misteri tersebut dan sudah memiliki beberapa petunjuk termasuk menunjukkan HP milik adiknya yang menerima panggilan telepon dari nomor yang sama dengan nomor yang menelpon Yoko. 同じ番号これどこのですか？かけてみろ。 Yamashita menceritakan jika 6 bulan lalu adik perempuannya diketahui telah menerima panggilan telepon dari nomor tersebut. Yang tak lama setelah itu, adiknya mengalami kejadian mengerikan di mana tempat tinggalnya mengalami kebakaran sehingga membuatnya mati terbakar. Akan tetapi, Yamashita sedikit janggal ketika di mulut adiknya ditemukan sebuah permen yang sama seperti yang dikeluarkan dari mulut Kenji. どうしてそんなものが？わからん。 Yamashita kembali melanjutkan penyelidikannya ke sebuah rumah sakit yang diduga ada hubungannya dengan kematian Yoko. Ia yang saat itu ditemani oleh Yumi pun langsung menanyakan terkait nomor darurat yang terakhir kali menghubungi Yoko dan mereka cukup terkejut karena nomor tersebut ternyata sudah tidak digunakan lagi hampir selama 5 bulan sejak rumah sakit tersebut pindah lokasi. 先ほどお電話いただいた後調べてみたんですけど、この方が LINE された記録はありませんでしたね。 Tak lama ketika Yamashita dan Yumi sedang duduk di kursi karena mulai putus asa, mereka mendengar sebuah iklan di TV yang menyebutkan jika besok malam akan ada acara siaran langsung yang menentukan nasib Natsumi di penerima pesan kematian, di mana Yumi yang melihat temannya itu malah dijadikan bahan konsumsi publik demi meraih keuntungan pun langsung mematikan TV tersebut dan berniat untuk segera menyusul Natsumi ke studio TV yang akan menyiarkan acara tersebut. Di tengah perjalanan, Yumi mendengar suara yang mirip dengan suara yang didengarnya sesaat sebelum Kenji tewas di lift. Namun ternyata suara tersebut berasal dari inhaler atau alat bantu pernapasan yang sedang digunakan oleh seorang pasien. Sebelum itu, Yamashita dan Yumi menemui seorang dokter kenalannya yang pernah bekerja di rumah sakit sebelum rumah sakit yang baru saja mereka datangi pindah. Di sana mereka mendapat informasi terkait pasien yang memiliki riwayat asma parah hingga meninggal bernama Misuzunuma Mimiko, yang kemudian petunjuk tersebut semakin melebar dengan ditemukannya catatan yang menunjukkan silsilah keluarga Mizunuma sehingga diketahui jika Mimiko ternyata masih memiliki adik bernama Nanako yang saat ini dirawat di panti asuhan yang tak jauh dari kediamannya. Dan tibalah waktu di mana Natsumi akan menjadi bintang utama dalam acara televisi yang sengaja dibuat oleh si produser, di mana Yumi dan Yamashita berusaha membujuk Natsumi untuk membatalkan acara tersebut. Namun karena acara akan segera dimulai, Natsumi memutuskan untuk tetap melanjutkannya, berharap semuanya akan baik-baik saja. ちょっと待って夏美。夏美？もう関わるな。でも夏美が。 Karena tak bisa menghentikan Natsumi, Yumi dan Yamashita hanya bisa berharap semuanya berjalan dengan lancar dan melihatnya dari balik layar. Dalam acara tersebut, Natsumi ditangani oleh seorang ahli supranatural atau lebih dikenal dengan dukun yang sengaja didatangkan. Si dukun yang saat itu sudah sedang melakukan rangkaian ritualnya dibuat terkejut ketika nada dering mengerikan tersebut terdengar di satu studio, membuat semua orang panik sehingga inilah yang terjadi. Melihat Natsumi tewas tak wajar di depan mata kepalanya sendiri, Yumi dan Yamashita dibuat terkejut tatkala nada panggilan telepon kembali berbunyi, di mana kali ini ternyata giliran HP Yumi yang mendapatkan panggilan tersebut sehingga Yamashita langsung memeriksa pesan yang masuk ke HP Yumi, sementara Yumi sendiri sangat ketakutan sampai tak berani mendengarkan pesan suara tersebut. 一件の
新しいメッセージがあります。24日19時13分。 Ya, Masita yang begitu kesal dengan semua ini langsung menghancurkan HP tersebut dan melemparkannya ke dalam akuarium.